Berjumpa kembali di channel YouTube saya, Prasna Dewi. Pada video kali ini, saya akan menampilkan keterampilan mengajar guru sebagai tugas akhir mata kuliah Micro Teaching yang diampu oleh Bapak Momang Sutawan, SAG MM MPDB. Selamat pagi anak-anak. Terimalah salam kasih dalam Dharma dari Ibu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Baik, kita akan mulai pelajaran pada kali ini. Namun sebelum itu kita harus memulai dengan doa. Saya pimpin doanya. Berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Tentu sehat dan luar biasa kan? Oke, siapa yang hari ini temannya tidak masuk? Oke, akan Ibu absen terlebih dahulu. Baik, sebelum kita belajar ke materi hari ini, apakah di kelas ini sudah membawa buku paket semua? Jika membawa, dikeluarkan. Dan sebelum dibuka, Ibu mau tanya, apakah masih ada yang ingat tentang materi pelajaran minggu lalu? Ya, benar sekali. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai materi pencapaian pencerahan sempurna. Apa yang kita bahas? Oke, kita sudah membahas di mana Pertapa Gautama mencapai pencerahan sempurna, yaitu di hutan Gaya di bawah pohon Bodhi pada tahun 588. Kemudian, apa makanan terakhir Pertapa Gautama sebelum mencapai pencerahan? Ya, makanan terakhirnya yaitu berupa nasi susu yang telah diberikan oleh Dermawan Sujata. Dan ada satu lagi pemberian, yaitu berupa rumput kering untuk alas duduk ketika Pertapa Gautama bermeditasi. Siapakah yang memberikannya? Masih ada yang ingat? Nah, yang memberikannya ialah anak bernama Sotia. Dan setelah itu, setelah mencapai pandangan sempurna, Sang Buddha juga mendapatkan pengetahuan. Apa saja itu? Pengetahuannya ada 3 macam, dan itu terjadi di 3 jaganya, atau dalam meditasinya pada jana 1, jana 2, dan jana 3-nya. Apa saja itu? Yaitu yang pertama, yaitu pengetahuan Kube Niwa Sanusati Nyana, yaitu pengetahuan tentang dapat melihat secara jelas dan rinci kelahiran-kelahiran yang sebelumnya. Ini didapatkan atau dicapai pada pukul 6 sore hingga pukul 10 malam. Jadi itu pengetahuan pertama yang didapat Sang Buddha setelah mencapai pandangan sempurna pada jaga pertama. Kemudian pada jaga kedua, yaitu pukul 10 sampai dengan pukul 2 dini hari, yaitu pengetahuan Dibacakunyana, yang artinya pengetahuan mata dewa yang dapat melihat dengan jelas muncul dan lenyapnya kembali makhluk hidup setelah mereka mati. Beliau dapat melihat makhluk-makhluk lenyap dan muncul ke dalam kondisi-kondisi rendah, mulia, cantik, buruk,
yang beruntung ataukah yang malang. Itu yang didapatkan Sang Buddha setelah mencapai pencerahan sempurna pada jaga kedua. Kemudian pengetahuan yang ketiga, masih ada yang ingat? Ya, kita ulas kembali pengetahuan ketiga, yaitu pengetahuan Asawakayanana. Pengetahuan ini didapat pada jaga ketiga yaitu pada pukul 2 dini hari sampai pukul 4 pagi. Pengetahuan Asawakayanana ini berarti pengetahuan akan penghancuran noda-noda batin. Beliau dapat mengetahui secara langsung segala sesuatu sebagaimana adanya. Beliau dapat menyadari dan mencerap bahwa pikirannya terbebas dari noda keinginan indrawi, noda kebodohan batin, dan noda kehidupan. Oke, setelah kita membahas tentang materi minggu lalu, kita mengulas sedikit, kemudian kita akan belajar tentang materi hari ini, yaitu materi 7 minggu pasca penerangan agung. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi mengenai 7 minggu pasca penerangan sempurna. Setelah Sang Buddha mencapai penerangan sempurna, beliau tidak langsung membabarkan Dharma kepada semua makhluk seperti saat ini. Beliau masih ragu-ragu akan Dharma yang ditemukannya akan diajarkan atau tidak kepada makhluk dewa atau semua makhluk. Nah, selama 7 minggu ini beliau tidak makan makanan apapun. Beliau masih terpelihara oleh zat makanan yang dimakannya terakhir berupa nasi susu pemberian Sujata. Langsung saja, di gambar ini adalah peristiwa dari minggu pertama. Minggu pertama, Sang Buddha masih berada di bawah pohon Bodhi, duduk bersamadi dan menikmati kebahagiaan pembebasan atau Vimutti Sukha. Dalam 1 minggu ini, beliau memahami sepenuhnya tentang hubungan sebab akibat yang saling bergantungan yang disebut dengan Paticca Samuppada. 1 minggu ini kita sebut dengan Palangka Sataha atau minggu duduk. Kemudian di gambar kedua ini bisa dicermati bahwa Sang Buddha sudah berubah posisi, beliau berdiri. Di minggu kedua ini beliau mengambil jarak dari pohon Bodhi dan menatap pohon Bodhi dengan mata yang tidak berkedip sekalipun selama 1 minggu penuh. Hal ini dilakukan sebagai rasa penghormatan kepada pohon Bodhi dan rasa terima kasih karena selama ia akan mencapai penerangan sempurna, ia sudah diberi perlindungan oleh pohon Bodhi, diberi tempat meditasi yang nyaman. Dan 1 minggu kedua ini disebut dengan Animisa Sataha atau minggu menatap tanpa berkedip. Selanjutnya, di gambar ini sudah ada yang tahu gambar tentang peristiwa apakah? Nah, ini adalah peristiwa di minggu ketiga. Di minggu ini, Sang Buddha menciptakan jembatan permata sendiri dengan kekuatan batinnya. Jembatan ini terbuat dari
permata. Dan selama minggu ketiga, Sang Buddha hanya berjalan mondar-mandir di jembatan ini untuk meyakinkan para dewa bahwa ia telah mencapai tingkat kesucian arahat. Dan setelah peristiwa ini, para dewa yakin bahwa Patapa Gautama yang dulu sudah mencapai tingkat arahat dan mencapai kebudayaan. Di peristiwa selanjutnya, gambar ini ialah peristiwa di minggu keempat. Minggu keempat ini, Sang Buddha kembali membuat kamar permata yang disebut dengan Ratanagaha Sataha atau minggu di kamar permata. Dan selama berdiam di kamar permatanya, Sang Buddha merenungkan dan memahami tentang Abhidhamma yang berisi 7 risalah. Apa saja itu? Yang pertama ada Dhamma Sanggani, yang kedua ada Wibangga, yang ketiga ada Datu Kata, yang keempat ada Pugala Panyati, risalah yang kelima Kata Watu, keenam Yamaka, dan yang ketujuh terakhir ada Patana. Setelah memahami benar-benar 7 risalah ini, kemudian muncul dari aura tubuh Sang Buddha muncul 6 warna yang mengesankan. 6 warna itu yaitu warna biru, nila, warna kuning, pita, warna merah, lohita, warna putih, odata, warna jingga, manjita, dan campuran kelima warna yang sangat mengesankan, atau campuran kelima warna itu dikenal dengan Pabasara. Kemudian di minggu selanjutnya di gambar dapat dilihat bahwa ada 3 putri. Siapakah putri ini dan bagaimana peristiwanya? Apakah sudah ada yang tahu? Oke, saya kembali menjelaskan. Minggu kelima ini Sang Buddha sudah tidak berada di bawah pohon Bodhi lagi. Sang Buddha berpindah ke pohon Ajapala, sehingga minggu ini disebut dengan Ajapala Sataha. Selama bermeditasi di minggu kelima ini, Sang Buddha mendapatkan gangguan dari ketiga anak mara. Siapa saja itu? Ada Tanha, Arati, dan Raga. Dilihat dari nama-namanya, Tanha, Arati, dan Raga, yang berarti keserakahan, ketidakpuasan, dan nafsu-nafsu rendah. Tapi hal itu tidak menggoyahkan keteguhan dari Sang Buddha sendiri. Sang Buddha tetap pada meditasinya, sehingga tetap teguh pada pendiriannya dan pada kesucian batinnya, sehingga anak mara ini gagal, tidak berhasil untuk menggoda Sang Buddha. Kemudian di minggu ke-6 dapat dilihat di gambar bahwa ada kepala naga atau kepala ular di atas Sang Buddha. Mengapakah? Di minggu ke-6 ini Sang Buddha beralih dari pohon Ajapala ke pohon Mucalinda. Nah, selama minggu ke-6 terjadi hujan badai, angin, disertai petir. Melihat hal itu, Sang Raja Naga Mucalinda yang berdiam di pohon itu melihat keagungan dari Sang Buddha. Beliau melilitkan tubuhnya ke tubuh Sang Buddha untuk melindungi
tubuh Sang Buddha dari hujan, angin maupun petir. Beliau juga memayungkan kepalanya atau mengkerudungkan kepalanya di atas Sang Buddha untuk melindungi Sang Buddha agar tidak terkena air hujan atau angin sedikit pun. Minggu ini disebut dengan Muchalinda Sataha. Dan selanjutnya di minggu terakhir Sang Buddha berada di bawah pohon Rajayatana, sehingga minggu ini disebut dengan Rajayatana Sataha. Sang Buddha selama bermeditasi di bawah pohon Rajayatana, beliau hanya menikmati kebahagiaan kebebasannya kembali atau vimutti sukanya, dan Sang Buddha mengucapkanlah kembali pujian kemenangan, yang pujian kemenangan ini kita sering dengar di lagu Pekik Kemenangan. Apakah sudah ada yang tahu lagu Pekik Kemenangan? Kita akan belajar mengenai Pekik Kemenangan ini melalui lagu yang akan kita pelajari. Berikut kita akan belajar menyanyi juga di lagu Pekik Kemenangan. Mengembaralah daku mencari, tapi tak menemukan pembuat rumah ini. Menyedihkan kehidupan yang berulang-ulang. Oh, pembuat rumah, kamu telah terlihat. Kau tak akan membuat rumah lagi, semua rakit-rakitmu patah. Balok utamamu telah dihancurkan, batin mencapai keadaan tanpa syarat. Tercapailah akhir daripada tanha. Setelah pembahasan dan penjelasan materi dari Ibu, sekaligus kita sudah merefresh pembelajaran kita dengan bernyanyi bersama lagu Pekik Kemenangan. Apakah sudah paham materi yang sudah Ibu jelaskan? Oke, baiklah, kalau semua sudah paham, selanjutnya Ibu akan memberi kalian tugas, sekaligus untuk tugas di pertemuan selanjutnya. Anak-anak membentuk kelompok yang beranggotakan 2 atau 3 orang. Kemudian setiap kelompok mendiskusikan apa makna dari peristiwa dalam 7 minggu setelah
pencerahan sempurna. Makna-makna itu akan kita bahas di minggu selanjutnya. Kalian akan presentasikan, kemudian akan Ibu jelaskan kembali. Baiklah, saya rasa cukup untuk pertemuan kita pada kali ini. Semoga setelah pembelajaran ini kalian dapat memahami makna yang terkandung dalam setiap materi pembelajaran kita dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kalian. Dan jangan lupa dikerjakan tugasnya, dan sampai bertemu di minggu esok. Kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri pelajaran. Ya, saya pimpin doanya. Berdoa mulai, berdoa selesai. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi. Namo Sang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Oke, demikian video peragaan keterampilan mengajar dari saya. Semoga video ini